Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Barodin Yusuf dari Prodi D4 Teknik Perancangan dan Konstruksi Kapal, Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Saat ini saya akan menjelaskan tentang analisa pengaruh tinggi gelombang terhadap kenyamanan kapal, yang merupakan salah satu tugas dari mata kuliah Aplikasi Komputer Teknik Hidrodinamika Kapal. Langsung saja kita menuju ke pembahasannya. Dalam proses perancangan sebuah kapal, banyak hal yang harus direncanakan. Salah satunya adalah kenyamanan kapal. Kapal adalah kendaraan pengangkut penumpang dan barang yang beroperasi di perairan baik di laut maupun sungai. Saat kapal berlayar, gelombang air akan memberikan efek terhadap gerakan kapal yang dapat membuat kapal terombang-ambing. Apabila hal tersebut terjadi terus-menerus, maka dapat membuat kru maupun penumpang di dalam kapal mengalami mabuk laut, atau dalam istilah lain disebut seasickness atau motion sickness. Oleh sebab itu, diperlukan kondisi kapal yang aman dan nyaman agar dapat mengurangi hal tersebut. Lalu bagaimana kita mengukur kenyamanan pada kapal? Kenyamanan pada kapal dapat diukur dengan dua acuan, yaitu yang pertama menggunakan MSI atau biasa disebut Motion Sickness Incidence, yaitu persentase dari jumlah keseluruhan kru dan penumpang yang mengalami muntah karena mabuk laut setelah kapal berlayar dalam cuaca buruk selama 2 jam. Nilai MSI untuk kapal dapat dikategorikan sebagai berikut seperti pada tabel, yaitu apabila antara 0-5% termasuk dalam moderate, 5-10% termasuk dalam serius, 10-15% termasuk dalam severe, 15-20% termasuk hazardous, dan 20-30% termasuk intolerable. Berikutnya adalah pengukuran lain menggunakan Motion Include Interruption atau MII. MII adalah keadaan di mana kru akan menghentikan semua aktivitas atau tugas yang sedang dikerjakan dan kemudian berpegangan pada bagian kapal manapun dengan tujuan menjaga keseimbangan. Adapun kategori MII dibagi seperti pada tabel, yaitu apabila terjadi 6 kali MII pada 1 jam, maka termasuk dalam kategori possible. Apabila terjadi sampai 30 kali, maka termasuk dalam kategori probable, dan seterusnya. Untuk pengukuran nilai MII dan MSI, saya menggunakan bantuan dari software Maxus Motion. Adapun langkah-langkah pengerjaan adalah sebagai berikut. Pertama-tama kita siapkan dulu desain kapal yang akan dianalisa. Desain yang saya gunakan adalah kapal tipe yak dengan panjang 15 meter, lebar 3,57 meter, tinggi 2,42 meter, syarat 0,78 meter. Desain tersebut sudah saya desain menggunakan Maxus Modeler. Lalu kita input ke dalam aplikasi Maxus Motion. Ini adalah tampilan dari aplikasi Maxus Motion setelah diinputkan sebuah desain. Langkah berikutnya adalah men-setting berbagai metode analisa. Pada toolbar analisis, yang pertama adalah analisis tipe. Kita menggunakan strip theory. Berikutnya adalah pengaturan draft and trim. Saya atur sesuai syarat dan tidak ada trim. Berikutnya adalah ke opsi measure hole untuk melakukan proses perhitungan ukuran lambung. Menggunakan luasan tiap section sesuai dengan tipe analisa strip theory. Di sini dibagi menjadi 40 section. Lalu kita mengatur ke vessel tipe, yaitu menggunakan monohull. Lalu ke mass distribution, saya tidak menggantinya sesuai default. Berikutnya adalah damping factor, juga saya tidak ganti sesuai default. Kemudian kita ke toolbar Windows Input untuk menginput variabel-variabel yang akan dianalisa. Ini adalah tampilan awal dari jendela Windows Input. Seperti dapat dilihat di pojok kiri bawah, terdapat halaman-halaman input antara lain location, speed, heading, dan spektra. Pertama-tama kita inputkan location dengan menekan Ctrl A. Lalu akan terdapat berbagai inputan yang dapat diinput, yaitu yang pertama kita atur lokasi sesuai seperti yang diinginkan, lokasi tempat yang akan dianalisa pada kapal.
tergantung pada koordinat long post, offset, dan height. Saya atur menggunakan height 1,5, offset 0, dan long post 0, yaitu pada daerah midship dan pada bagian main deck, tepat di tengah-tengah kapal juga di centerline. Kemudian kita ke halaman speed. Untuk speed ini kita mengatur kecepatan kapal, kontrol A lagi supaya dapat menginput. Lalu kita input kecepatan kapal yaitu 20 knot. Berikutnya kita ke halaman heading. Di halaman heading kita tambahkan yaitu untuk mengatur arah datang gelombang. Kita menggunakan heading 180 derajat yaitu termasuk head C, arah datang gelombang dari depan. Lalu kita ke halaman spektra. Kita tambahkan input dengan kontrol A lagi. Di sini saya akan memvariasikan nilai dari tinggi gelombang. Untuk itu kita tambahkan lagi inputnya. Setelah itu saya variasikan dengan nilai 1 meter, 2 meter, dan 3 meter pada kolom char height. Lalu seperti ini. Itu adalah berbagai variasi dari tinggi gelombang. Lalu langkah berikutnya adalah toolbar analisis. Kembali ke analisis untuk melakukan soft keeping. Setelah selesai maka kita akan menuju ke tampilan awal lagi seperti ini. Untuk menampilkan hasil analisa kita, buka jendela result pada toolbar Windows. Di sini banyak sekali halaman yang dapat ditampilkan di pojok kiri bawah. Ini. Yang kita gunakan adalah pada halaman summary. Pada halaman summary terdapat banyak baris dan kolom yang tersedia. Untuk mencari hasil nilai MSI terdapat di baris nomor 39. Untuk MSI, untuk mencari hasil nilai MSI dan MII terdapat di baris nomor 39 dan 40. Untuk MII pada baris 39 dan untuk MSI nomor 40. Lalu di tampilan atas terdapat variabel yang dianalisa, yaitu kecepatan kapal, heading, dan juga tinggi gelombang. Untuk mengganti pada tinggi gelombang lainnya, tinggal kita klik ini, lalu sesuaikan yang diinginkan. Untuk nilai MSI dan MII diambil pada kolom M0 untuk MII dan RMS untuk MSI. Setelah itu saya kumpulkan hasil dari analisa tersebut pada sebuah tabel. Dapat dilihat di tabel bahwa nilai MSI dan MII berubah sesuai dengan variasi tinggi gelombang. Nilai MSI dan MII akan bertambah sesuai dengan bertambahnya ketinggian gelombang. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil adalah semakin tinggi gelombang yang datang maka akan meningkatkan nilai MSI maupun MII pada kapal yang berlayar, sehingga kondisi kenyamanan pada kapal akan semakin tidak nyaman. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya memohon maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.